Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Oke, seperti yang telah aku sampaikan beberapa waktu lalu, kajian-kajian kita saat ini mungkin sampai akhir tahun ya, itu tidak jauh-jauh sesuatu kajian-kajian yang masih berhubungan dengan Natal, supaya dia up to date gitu ya, tidak out of date. Setelah kita masuk ke tahun 2021 baru kita beralih ke topik-topik lainnya. Maka dari itu, untuk teman-teman yang sudah request ya, mohon sabar dulu, tapi sudah aku perhatikan yang kalian request. Insya Allah nanti di bulan Januarinya tahun 2021 bisa kita kaji bersama. Oke, begini, aku dapat SMS secara pribadi dari Aceh ya, dari Aceh, namanya Tengku titik-titik ya. Tengku titik-titik gitu aja lah gampangnya. Waktu aku diundang untuk mengisi kajian pembekalan pada mahasiswa Aceh di Siak Kuala, nggak tahu, beberapa tahun yang lalu gitu ya, kita sempat ngobrol bareng, dan pada waktu itu beliau belum selesai doktornya, nggak tahu sekarang, dan beliau juga sepertinya dosen gitu ya. Karena kami sama-sama di lembaga dakwah Arimatea ya. Arimatea itu advokasi, rehabilitasi, imunisasi, akidah terpadu, efektif dan aktual. Terlalu akademik ya, pusing. Gampangnya begini, lahan dakwah dari lembaga dakwah Arimatea itu menyampaikan Islam, mencegah pemurtadan. Wes ngono ae, ngono rak gampang ah, nggak pusing, nggak mumet ya. Aku berkedudukan di Arimatea Pusat, kebetulan Malang jadi pusatnya, sedangkan beliau di Aceh sana ya. Jadi kita juga bekerja dengan lembaga-lembaga pendidikan, baik itu kampus, pondok pesantren, sosial kemasyarakatan, untuk memberikan kajian-kajian tentang comparative religion, tentang apa saja lah. Selama itu masih bisa kita handle ya, kita handle gitu. Nanti kalau kita nggak bisa handle, Arimatea itu bisa bekerjasama dengan siapapun. Kita bisa minta bantuan ya kepada lembaga-lembaga dakwah Islam lainnya sebagai rekan kita juga gitu. Oke. Ceritanya begini, beliau WA aku ya, mengirim sebuah video gitu loh. Mengirim sebuah video, aku diminta untuk memberikan tanggapan terhadap video itu. Konten dari video itu disampaikan oleh sosok ya, aku tidak mau sebut namanya untuk menghindari komentar-komentar yang itu justru nanti mengalihkan dari substansi yang mau kita diskusikan gitu loh. Karena beliau seorang tokoh, seorang sosok, seorang profesor ya, tentunya punya banyak pengikut gitu loh. Daripada namanya tak sebut, nanti pengikutnya, kan biasanya begitu, pengikutnya ada yang nggak terima
kalau sosok yang diidolakan dikritik atau gimana. Padahal aku sendiri berulang kali aku ngomong bahwa aku juga mengidolakan beliau, tetapi paradigma yang aku bangun, kekaguman kita terhadap seseorang itu jangan sampai menumpulkan daya kritik kita kepada orang itu. Ini yang nggak dipahami oleh publik. Gitu. Ya, maka aku putuskan ya sudahlah, aku akan kasih tanggapan. Sebetulnya aku tidak akan kasih tanggapan. Kenapa? Sudah ada videoku yang memberi tanggapan terhadap pemikiran beliau. Cuman mungkin Tengku yang dari Aceh ini minta juga aku memberi tanggapan terhadap video yang kini. Ini sepertinya video baru, sepertinya nggak tahu juga aku. Ya oke lah, dengan syarat aku tidak mau menyebutkan nama dari tokoh yang akan aku tanggapi. Jadi kita masuk ke substansinya aja, gitu ya. Sesuatu yang menarik dari beliau, dari Bapak ini adalah beliau mengatakan, mari kita berbeda tapi jangan bertengkar. Itu sesuatu yang sangat istimewa gitu loh. Mari kita berbeda tapi jangan bertengkar gitu loh. Karena kalau bertengkar itu kita nggak dapat apa-apa. Substansi keilmuannya hilang, yang ada di antara kita saling serang. Saling serang kalau tidak terkontrol akhirnya menyerang pribadi. Terus apa untungnya? Apa sih untungnya menyerang pribadi orang? Entah itu secara fisik, entah itu secara apapun namanya, apa sih untungnya? Kan nggak ada, sia-sia saja. Gitu. Itu pesan beliau yang sangat aku pegang dan aku agree, setuju atas itu. Mari kita berbeda tapi jangan bertengkar. Oke, maka kajian ini aku kasih judulnya apa ya? Begini aja. Karena videonya itu panjang ya. Cuman di awalnya saja yang aku komentari, dan itu menurutku yang perlu aku komentari ya. Beliaunya berbicara tentang panjang sih. Cuman yang bagian awalnya saja yang aku akan komentari ya. Aku tanggapi sesuai dengan permintaan Mas Tengku yang dari Aceh ini ya. Mungkin sekarang sudah doktor dia. Nggak tahu kalau doktornya belum kelar. Jadi begini. Judulnya tidak ada ya ucapan Natal dalam Al-Quran. Nih judul kita ya. Sebetulnya aku ulangi lagi, ini sudah aku kasih tanggapan di videoku yang Natal tahun lalu ya. Tapi oke lah, karena menyenangkan seorang sahabat kan ya, nggak ada jeleknya. Minta tanggapan baru, aku kasih tanggapan baru begini. Ya, kok tidak ada. Tidak ada ucapan Natal dalam Al-Quran. Oke. Sebelum ke sana, aku mau cerita dulu ya. Tapi sebelum cerita, aku ngopi dulu. Biarin anak-anak main-main. Biarin. Bismillahirrahmanirrahim. Habis sudah kopinya. Ini taruh sana, Le. Udah habis. Begini. Supaya kalian itu tidak selalu membicarakan sesuatu itu yang keluar dari topik ya. Justru nanti berbicara masalah pribadi, siapa lu, siapa gue. Enggak begitu. Kita bicara ilmu saja. Mau profesor berdiskusi dengan tukang ngarit juga nggak ada masalah. Yang penting tukang ngaritnya punya ilmu nggak untuk bahan dia diskusi dengan profesornya. Gitu ya. Makanya ada untungnya aku tidak sebutkan nama supaya kita fair. Dan agama kita mengajarkan ya, ini otakmu buka. Lihat apa yang diomongkan, jangan lihat siapa yang ngomong. Tuh. Kalau kamu sudah paham itu, kamu terus tidak bersikap seperti itu. Nah, untuk apa kamu pahami itu? Lebih baik kau buang aja. Ya.
Begini, pada waktu itu aku lupa, aku masih kuliah atau sudah di ujung selesai kuliah, ya. Aku pulang ke rumahku, ke Sumatera sana, ya. Aku ngobrol dengan Om Mugi, almarhum, semoga Allah mengampuni dosanya. Beliau adalah sahabat bapakku. Tentunya Om Mugi siapa, aku dia tahu. Bagaimana karakterku dia tahu. Jadi dia tidak akan pernah tersinggung dengan aku gitu loh. Ya memang itulah salah satu kendala kita berhubungan lewat teknologi seperti YouTube atau apapun segalanya. Kita tidak saling tahu karakter masing-masing itu sebetulnya bagaimana sih orang ini gitu loh. Itu sangat memberikan sumbangan mungkin terjadinya salah paham di antara kita gitu. Karena di dalam media sosial semua kita itu menjadi equal. Tidak sama di dunia faktual begini gitu loh. Kita saling tahu, saling mengenal karakter. Jadi nanti bisa saling maklumi. Kalau di dunia ini kan nggak bisa. Di YouTube ini seperti aku dengan kalian kan nggak bisa. Kita hanya sebatas apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar gitu aja. Ya equal itu jadinya kan. Oke. Gini, Om Mugi itu cerita sama aku. Kami duduk di meja. Kira-kira jam 10 pagi gitu ya. Berhadap-hadapan. Dia cerita sama aku bahwa dia sekarang ikut sebuah katakanlah paguyuban yang namanya Pangestu. Pangestu itu perspektifnya Jawa paguyuban ngesti tunggal kalau nggak salah. Pangestu, paguyuban ngesti tunggal. Aduh, lupa aku apa. Tapi intinya Pangestu. Aku singkatannya lupa apa paguyuban ngesti tunggal. Tolong kamu carilah ya. Kamu kan lebih ahli dalam apa berselancar di dunia maya. Dia bilang, Dik, gini, Om sekarang ikut Pangestu begini. Terus aku tanya, apa Om Pangestu itu? Kan Om sudah beragama Islam. Enggak, di sana itu Islam, Hindu, Buddha boleh masuk, semuanya jadi satu. Lah iya Om, apa Pangestu itu apa gitu. Terus dia cerita begini budi baik, begini tentang ketuhanan, begini tentang sukmoka wekas dan tetek bengeknya lah gitu. Terus aku bilang begini, aku ini orangnya belak-belakan gitu loh. Makanya aku kalau ngomong, kalau aku minta, kalau aku utang gitu loh. Aku orangnya belak-belakan. Ya. Nah, Om Mugi sudah tahu karakterku, itulah enaknya. Aku bilang gini, Om, gini loh Om. Kalau Om Mugi diskusi sama aku ndak level. Percuma Om. Gini aja wes. Ketemukan aku ya dengan bosnya Pangestu, nanti aku biar diskusi sama beliau, Om Mugi nonton. Nanti setelah Om Mugi nonton, Om Mugi tetapkan mau ikut aku atau ikut si bosnya Pangestu itu. Inilah yang aku bilang, karena Om Mugi itu tahu karakterku, dia sedikit pun tidak tersinggung ketika aku bilang, Om Mugi nggak level diskusi dengan aku. Nggak tersinggung dia. Karena dia sudah tahu karakter masing-masing. Tahu karakterku, aku juga tahu karakter beliau. Aku mulanya sih iseng aja gitu. Nggak taunya bener. Menjelang maghrib itu aku ditelepon. Nih, nanti kita ketemuan. Jadi disiapin di rumah beliau. Dan seluruh teman-teman Pangestu itu datang. Teman-teman Pangestu itu datang semuanya. Aku ngajak temanku, sahabatku yang kebetulan kami suka musik ya. Sahabatku bermusik namanya Mas Mustafa gitu. Awalnya dia mau, nggak tahu di ujung acara dia nggak mau datang. Waduh. Dan aku terlanjur mengatakan iya, apalagi pertemuan itu atas permintaanku. Nggak mungkin aku menghindari pertemuan itu kan. Akhirnya sudahlah, aku datang sendiri. Aku bawa Al-Quran gitu ya. Dan ini bos-bosnya Pangestu duduk di meja kursi kursi L begini. Dan di sini jamaah-jamaahnya. Banyak jamaah-jamaahnya. Aku sendiri dan Om Mugi tuan rumah karena di rumah beliau.
ada yang mau aku sampaikan sedikit sama kalian ya. Sebelum aku ke sana. Begini. Orang percaya diri sama orang sombong itu memang beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Yang tahu hanya dia dan Allah. Dan aku berdoa untuk tidak sombong, karena orang sombong itu tidak bisa masuk jannah. Masalahnya di situ, orang percaya diri dan orang sombong itu beda-beda tipis. Dan orang sulit membedakan. Nah, Mugi itu tahu siapa aku. Dia tahu kalau aku ini orang percaya diri karena aku belajar. Itu masalahnya. Jadi dia tidak tersinggung. Rumahnya untuk diskusi oke. Gitu. Nah, aku datang, salaman, gitu ya. Salaman, dibuka, tuan rumah, dibuka teman-teman Pangestu, terus aku bicara, terus aku mengatakan, tolong dipahami. Jadi aku buat constraint supaya tidak liar ya, dan semoga tidak salah paham. Karena ini campur ini, yang datang ini campur semua. Ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Islam, campur. Karena komunitas mereka begitu, campur. Terus aku bilang begini, maaf saudara-saudaraku semua, tolong dipahami ya, supaya tidak kita salah paham. Kedatanganku ke sini adalah untuk melindungi akidah saudara saya yang Islam. Jadi yang di luar Islam itu bukan urusan saya. Jadi nanti kita supaya enak, supaya tidak rame, gitu ya. Anda yang tidak Islam, ya, itu bukan urusan saya. Urusan saya hanya saya genahno kalau orang Jawa bilang, membenarkan atau meluruskan supaya saudara-saudaraku yang Islam ini tidak salah arah. Itu aja. Lain itu tidak. Akhirnya oke, kita mulai diskusi. Setelah diskusi macam-macam bla 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 bla, nggak ketemu. Karena aku bertahan, mereka juga bertahan. Akhirnya bosnya itu aku tahu. Jadi karena kami sama-sama duduk di kursi, sedangkan mustaminya itu duduk di bawah silo ya, orang Jawa bilang silo pakai tikar gitu. Aku tahu juru bicara mereka diinjak kakinya itu aku tahu, gitu. Aku tahu. Akhirnya berhenti. Berhenti itu bukan mauku. Maunya ini Bapak Bos Pangestu ini. Berhenti ya sudah, nggak ada titik temu. Kami berhenti, sudah salaman pulang. Selesai kan? Ternyata almarhum bapakku itu langganan air mineral. Jadi itu per galon ya, itu diantar ke rumah gitu ya. Yang katanya bisa untuk terapi atau untuk apa, nggak tahu lah aku. Lah aku nggak tahunya ternyata langganannya bapakku itu ke bosnya Pangestu ini. Yang tadi malam diskusi sama aku. Pagi-pagi bapak ini nganter pesanan air mineral ke rumahku. Rumahku sedang kosong karena bapak dan mamaku itu kegiatannya di, kalau kami bilang warung ya, toko kelontong. Aku sendiri di rumah. Bapak ini datang ya aku sudah terima saja. Aku selesai kok. Aku pikir diskusi tadi malam sudah selesai, nggak perlu diperpanjang. Ya, toh aku sudah menjelaskan kepada saudara-saudara Islamku, selesai sudah. Gitu. Aku pikir selesai, gitu loh. Ternyata ketika bapak ini sedang membawa itu air mineral dan ditaruh pada tempatnya di ruang kamar, ruang tamu atau apa, kamar tamu atau apa gitu ya. Bapak itu duduk dan dia melanjutkan diskusi yang tadi malam. Cuman di sini 4 mata, aku dan beliau. Beliau ini dahulunya adalah jamaah dari satu kelompok Islam yang Al-Quran dan Al-Hadis itu segojangan kalau orang bilang.
segojangan. Jadi keseharian dia terhadap Al-Quran dan Al-Hadis itu nggak perlu diragukan. Artinya dalam hal pemahaman belum tentu, tapi dalam hal hafalan aku jelas kalah sama beliau. Beliau hafal, aku kan masih buka Al-Quran, beliau tidak, langsung ngomong. Hadis tidak perlu, langsung ngomong. Diskusi dilanjutkan. Di ruang tamu kami berdua, aku dibombardir oleh semua dalil-dalil yang dia keluarkan. Aku duduk saja. Aku diam saja. Aku jadi pendengar yang baik. Setelah itu, Allah tolong aku. Aku berkali-kali mengalami kasus seperti ini. Waktu aku diundang mengisi kajian di HMI juga, ya, juga pernah terjadi, ya, dengan peristiwa dan cerita yang lain. Aku tersudut. Dibombardir dan ini Bapak ini Al-Quran dan hadis bukan sembarangan, dia hafal benar. Dan aku terdiam. Tapi Allah tolong aku. Allah tolong aku. Allah tolong aku. Nggak tahu bagaimana inspirasi itu masuk ke dalam otakku. Setelah sekian lama aku dibombardir tanpa jawaban. Setelah dia selesai ngomong, aku bilang, Pak, saya boleh bicara? Dia bilang, boleh. Aku hanya satu saja ucapan. Aku minta, Bapak sebagai orang yang hafal Al-Quran dan hafal hadis, tolong jawab satu pertanyaan saya. Iya? Apakah orang di luar Islam bisa masuk surga? Akhirnya dia diam dan pulang, pembicaraan selesai. Itu bukti kalau kita sungguh-sungguh dalam keadaan terjepit, Allah tolong kita. Itu loh. Allah tolong kita. Selama hati kita bersih, memang kita, ya, ingin mendakwakan agama ini secara benar. Al-Quran mengatakan, intan suruloyan surkum. Apabila engkau mendakwakan agama Allah, Allah akan tolong kau. Itu loh. Benar. Pada saat itu aku nggak tahu, aku mau jawab. Yang jelas kalau dia ketemu aku tentang hafalan Al-Quran hadis, bukan levelnya. Ibarat dia 200 cc, aku cuma 50 cc, jauh. Tapi lagi-lagi, Allah tolong aku dan kecerdasan berpikir itu digunakan. Artinya apa? Akal ini bisa menyelesaikan masalah. Jadi kita ada Al-Quran, kita ada hadis, kita ada akal. Akal ini bisa menyelesaikan masalah. Selama engkau sandarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya aku bilang, Al-Quran menurut sunnah Rasul. Oke, ya. Kenapa sih aku ceritakan begini? Ya itu tadi, aku mau sampaikan sama kamu. Bahwa akal itu bisa menyelesaikan masalah kok. Allah sudah kasih kita kecerdasan akal, tinggal kamu mau belajar atau tidak. Gitu aja. Makanya kalau ada orang komentar, aku sih senyum-senyum aja. Karena apa? Aku pastikan dia blow on gitu loh. Dia blow on gitu loh. Karena apa? Dia tersegmentasi dalam pemikiran seolah-olah yang boleh bicara agama ini hanya orang alumni sekolah agama, entah itu pondok pesantren, entah itu universitas, sehingga orang-orang liar seperti aku ini tidak punya hak untuk bicara agama. Itu kan goblok gitu. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan bahwa setiap kita ini wajib menuntut ilmu. Dalam Islam itu Al-Quran itu jelas mengatakan, ya, bahwa Al-Quran itu apa? Itu ilmu. Al-Quran itu ilmu. Ya kita wajib menuntut ilmu, wajib mempelajari Al-Quran. Gitu loh. Ilmunya Allah itu. Yang jadi masalah kita kadang-kadang sama yang ngisi kajian juga nggak jelas. Wajib menuntut ilmu, wajib menuntut ilmu, wajib menuntut ilmu. Ilmu apa? Kan jarang dijelaskan. Yang wajib menuntut ilmu itu ilmu agama, din. Kalau nggak mau agama, ya apa? Ya Al-Quran itu.
yang dijelaskan oleh sunnah nabinya. Artinya, setiap kita seharusnya memahami Al-Quran menurut sunnah Rasul. Jangan hanya terus tersegmentasi, oh yang bisa berbicara agama hanya orang-orang yang pondok pesantren, orang-orang yang dari alumni pendidikan agama. Tidak begitu. Setiap kita karena diwajibkan untuk menuntut ilmu, yaitu agama, yaitu Islam, maka setiap kita boleh bicara. Kalau soal salah-salah kan nanti bisa dibenarkan. Gitu. Kerangka berpikirnya begitu. Oke, ya. Sudah aku kasih. Kan gitu. Kalau memberikan sebuah kajian, aku kasih dulu landscape-nya, latar belakang berpikirnya, supaya kamu nanti bisa menerima apa yang aku mau jelaskan. Ya. Sekarang kita masuk ke sini. Aku nggak akan jelaskan ayat per ayat karena di videoku yang satunya sudah lengkap lah di sana. Tinggal bagaimana kamu memahami itu. Jadi aku akan secara global saja, ya. Tidak ada ucapan Natal dalam Al-Quran, tidak ada. Sama seperti ini. Ketika aku akan melamar kerja, tentunya di dalam autobiografiku itu ada alamat, tempat, dan tanggal lahirku itu ada. Tapi apakah dalam konteks itu aku sedang membicarakan peringatan kelahiranku? Kan tidak. Begitu juga, ya. Kan yang dikutip itu Quran surat Maryam, ya, surat 19:33. Maka supaya tidak out of topic, ya, atau out of content, yang itu lebih bahaya lagi, ya, dibaca ini, ya, dibaca dari mulai surat 23 sampai ke 26. 23 sampai ke 36. Jangan lari ke sini saja. Dibaca, ini satu perikop ini, ya. Satu perikop dibaca, ya, mulai ayat yang 23 sampai ayat yang ke-36. Nanti di situ kalian bisa mendapatkan gambaran utuh bagaimana Kanjeng Nabi Isa mengatakan tentang kelahirannya, mengatakan tentang kematiannya, mengatakan tentang kebangkitannya itu dalam perspektif menjawab pertanyaan kaumnya. Paham di sini? Bukan dalam mendeklar dia memperingati hari Natal untuk dirinya. Itu loh. Tolong ngambilin air putih. Air putih. Yang panas, ya. Di gelas ini. Begitu. Jadi out of topic itu aja bisa melesetnya jauh, apalagi out of content. Kontennya di sini tanya jawab. Dialog antara kaumnya bersama Kanjeng Nabi Isa. Di situ ada ibunya enggak mau. Sudah, kamu ngomong langsung aja sama dia. Kontennya di sana, bukan dalam konten mendeklar tentang peringatan Natal. Sehingga aku katakan dengan pasti, hakul yakin, tidak ada ucapan Natal dalam Al-Quran. Tidak ada. Tuh, tidak ada. Tidak ada, ya. Tidak ada. Tidak ada. Jadi harus hati-hati. Beragama itu hati-hati. Kalau nggak hati-hati, terpeleset. Kalau omonganku sesuai dengan Al-Quran menurut Sunnah Rasul, ambil. Kalau tidak sesuai, tinggalkan. Karena kalau nggak sesuai tetap kamu ikuti, itu aku berdosa juga, aku berdosa dari dosamu itu. Karena aku mengajari kamu tidak benar. Aku ikut menanggung nanti. Gitu. Karena kesalahanmu itu dari kesalahanku. Nggak mau aku. Ikuti apabila kata-kataku, ucapanku selaras dengan Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Kalau tidak, tinggalkan.
Dan aku katakan, di dalam Al-Quran tidak ada ucapan Natal. Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bikin kopi kelamaan, air putih aja. Ya? Tidak ada. Sekarang bicara masalah tafsir. Oke. Satu orang itu bisa melahirkan dua tafsir. Itu bisa. Kalau kita bicara masalah tafsir. Ya. Begitu juga 10 orang suruh nafsirkan Al-Fatihah itu bisa menghasilkan 15 penafsiran, bukan 10. Gitu loh. Masalahnya sekarang, ya. Masalahnya sekarang, perhatikan, penafsiran mana yang itu akan mendekati kebenaran. Gitu loh. Ya. Penafsiran mana? Karena untuk mendekati kebenaran yang mutlak benar, itu hanya pada ayat-ayat yang memang tidak perlu penafsiran. Nah, sekarang kita sepakat, oke lah ayat ini perlu penafsiran, oke. Kalau menurutku ini tidak perlu penafsiran kok sudah jelas, tapi oke lah aku ikuti kerangka berpikirnya. Kita tafsirkan. Penafsiran aku yang mengatakan tidak ada ucapan Natal dalam Al-Quran, atau penafsiran yang mengatakan ada ucapan Natal dalam Al-Quran. Kan gitu. Jadi masalah Natal ini bukan masalah sederhana. Ini masalah akidah yang sangat krusial. Karena apa? Karena sudut pandang kita tentang siapa Kanjeng Nabi Isa antara Islam dan Kristen itu ibarat langit bumi. Di sana titik krusialnya. Bagi kita adalah kekasih Allah yang dimuliakan oleh Allah untuk diangkat menjadi Rasul. Selesai, sampai di situ. Tetapi bagi teman-teman Kristen, dan itu hak mereka, mereka tidak selesai di situ. Mereka mengangkatnya lagi lebih tinggi menjadi Allah. Itu loh, itu harus dipahami. Bahwa bagaimana kita mensikapi who is the Jesus, siapa sebetulnya Yesus ini? Islam Kristen itu diametral, tidak bisa diketemukan. Mau sampai kiamat tidak bisa ketemu. Gitu loh. Ya. Nah terus bagaimana dengan ucapan? Oh tidak apa-apa ngucapin Natal, yang penting akidahnya kuat. Gini loh. Ya, gini loh. Aku mau kasih tahu. Aku ngomongnya belak-belakan, jangan tersinggung. Aku itu mahasiswa itu masuk Malang tahun 80-an. Di 80-an itu tempat pelacuran terbesar itu namanya Kalisari. Ada di Malang. Teman-teman dulu sok guyon. Guyonan ya namanya mahasiswa, masih remaja, masih muda, guyon-guyonan. Yang ngomongnya begitu. Nggak apa-apa main ke Kalisari, yang penting imannya kuat. Nggak apa-apa main ke Kalisari, ke lonte, ke balon, ke begenggek, ke pelacur. Nggak apa-apa, yang penting imanmu kuat. Apa begitu? Kan kita berpikir lagi, apa perlunya main ke sana? Perlunya itu loh apa? Gitu loh. Apakah aku ngomong sama anak-anakku, "Leh, kamu nggak apa-apa sana main ke tempat lonte sana, yang penting imanmu kuat." Apakah begitu? Kan tidak. Enggak begitu. Enggak begitu. Ya? Oke lah. Daripada terjadi pertarungan penafsiran ya, antara yang mengatakan tidak ada ucapan Natal dalam Al-Quran dengan pihak yang mengatakan ada ucapan Natal dalam Al-Quran. Ini kan penafsiran sama penafsiran. Bertarung. Iya kan? Sekarang aku ajak kalian bermain. Siapa sih paling berhak menafsirkan Al-Quran ini? Siapa?
Siapa yang paling berhak? Ada yang lebih berhak dari Kanjeng Nabi menafsirkan Al-Quran? Ada? Di sini nampak leh. Ada yang berhak dari nama suci ini, Kanjeng Nabi Muhammad ini. Ada? Ada yang berani mengaku bahwa dia lebih top, lebih expert, dan lebih mumpuni menafsirkan Al-Quran dari Kanjeng Nabi Muhammad? Ada yang berani? Kan kita sering mendengarkan, apabila terjadi perbedaan di antara kalian, kembalikan kepada Al-Quran menurut sunnah Rasulnya. Sekarang aku menggunakan itu. Ketika aku berbeda dengan orang yang mengatakan selain yang aku utarakan, ya ayo kita kembali ke Al-Quran. Selesai masalah. Bagaimana caranya memahami Al-Quran? Lihat sunnah nabimu. Makanya Al-Quran itu menurut sunnah Rasul. Bukan Al-Quran menurut sunnah si A, si B, si C, si D. Kan begitu kerangka berpikirnya. Kenapa ribet-ribet? Nanti aku kasih tahu kalian sejarahnya. Supaya kalian jelas. Supaya nggak remeng-remeng. Tuh ya. Jangan kamu bilang aku marah-marah loh ya. Aku kalau ngomong memang semangat begini. Tapi enggak marah-marah. Ya? Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita urai dari sejarah. Ini Bible. Di dalamnya ada perjanjian baru yang disebut dengan Injil. Aku mulai dari sini dulu untuk menjelaskan. Di dalam Injil ini pun tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan untuk melaksanakan perayaan Natal. Tidak ada. Kalau kamu nggak percaya, tunjukkan aku di mana ayatnya. Itu satu poin yang kamu harus tahu. Jadi dari mana sebenarnya proses Natal ini? Natal ini lahir dari proses budaya, dari antropologis berubah menjadi teologis. Di sana duduk permasalahannya. Dengar baik-baik. Natal ini berasal dari antropologis yang menjadi teologis. Itu harus dipahami. Kenapa aku bilang begitu? Lah perintahnya nggak ada di Injil. Artinya kan dulu memang ada. Awal kali yang mengadakan Natal itu siapa? Lihat. Terus kamu tanya, apa alasannya dia? Ada Yesus memerintahkan untuk memperingati kelahirannya? Kan tidak. Terus kita lihat sejarah begini. Natal itu diperingati, itu resmi menjadi keputusan karena itu penguasa Konstantin yang memutuskan, maka 25 Desember. Ya. Ini abad ke-4. Sementara sebelum abad ke-4, abad ke-3, ya, ini nggak menentu, ini acak. Ini acak. Aku sudah sampaikan kemarin di videoku. Kamu tonton videoku, supaya kamu jelas. Nampak di sini, Le? Ini acak. Ini abad ke-4. Ya, abad ke-4. Ya, perhatikan. Aku akan mengajak kamu berhitung sejarah berdasarkan alur waktu. Untuk kita lihat nanti bagaimana supaya kita tidak berantem di sini berdasarkan penafsiran dan penafsiran. Ya. Ini abad ke-4, 25 Desember. Sudah ada Natal. Sebetulnya dimulai abad ke-3 juga sudah ada. Awal Natal abad keberapa? Nah, itu yang aku belum dapat data. Awalnya Natal itu diperingati abad keberapa? Aku belum dapat data. Tapi intinya yang kita sudah sepakat, kita sudah tahu, abad ke-4, ya, abad keberapa? 4, itu sudah ada Natal. Oke. Paham sini? Oke. Islam itu abad keberapa? Abad keberapa? Islam itu abad ke-7.
Awal abad ke-7. Pertanyaanku, lebih dahulu mana Natal dengan Islam? Maka kita sepakat bertanya, sebelum ada Islam sudah ada orang Natalan. Oke, ikuti alur pemikirku. Kamu setuju, nggak setuju itu urusanmu, terserah. Tapi ikuti alur berpikirku. Ya. Oke, Madinah itu jangan kamu anggap sesuatu yang one color. Di Madinah itu multicolor. Ada Islam, ada ahli kitab yang terbagi menjadi Yahudi Nasrani. Ada munafikun yang tidak ke sono, tidak ke sini, tinggal bagaimana angin yang menguntungkan dia ikut ke sana. Jadi jangan Anda bayangkan ya, semua komunitas Madinah itu semua Islam kabeh. Tidak seperti itu. Komunitas Islam di Madinah itu ada, di samping adanya komunitas-komunitas lain duduk berbarengan di sana. Ini sebagai bukti, sebagai fakta, syariat Islam itu juga bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang plural. Madinah itu plural, jangan berpikir. Pernah dulu ada mahasiswa dikirain syariat Islam itu bisa diterapkan zaman Nabi karena di sana singular. Lah, kono harus sejarah batinku. Madinah itu plural, bukan singular. Ya. Oke, kita mengerucut ke ahli kitab. Dari ahli kitab kita mengerucut ke Nasrani. Sini. Nampak sini, Le? Nasrani. Ya. Karena dia Nasrani, maka dia memperingati Natal dong. Nampak, Le? Ini, Le? Dia memperingati Natal dong, karena dia sudah ada pada abad ke-4. Islam abad ke-7. Kanjeng Nabi sudah ada. Pertanyaanku, ya, daripada kita rame ini, perang tafsir, cari sejarah, ada nggak Kanjeng Nabi itu mengucapkan Natal terhadap orang-orang Nasrani yang ada di Madinah? Selesai sudah. Ada nggak? Nih ya. Ada nggak? Kalau ini ada, aku sami nawatona, aku taslim deh. Cari bukti. Ada tidak Kanjeng Nabi itu mengucapkan Natal terhadap orang-orang Nasrani yang ada di Madinah? Kalau ada, berarti betul ada ucapan Natal dalam Al-Quran. Itu aja. Karena apa? Penafsir paling expert untuk Al-Quran itu tidak ada lain kecuali Kanjeng Nabi. Dia adalah Al-Quran yang hidup. Dia mengaktualisasikan Al-Quran dalam kehidupannya. Makanya kita mengatakan Al-Quran menurut sunnah Rasul. Bukan sunnah-sunnah yang lain. Nah, sunnahnya ada enggak? Toh Natal sudah ada sejak abad ke-4. Islam abad ke-7 awal. Artinya Natal sudah ada. Aku sudah terlalu lama cerita ya. Haus juga, kopi habis. Itu aja PR dari aku. Ya, ada nggak Kanjeng Nabi dalam sebuah riwayat mengucapkan Natal? Kalau ada, aku taslim deh sama kamu, sama semuanya, sama siapa saja yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ada ucapan Natal. Tapi kalau tidak ada, dan kamu tidak akan pernah menemukan itu, tunduklah kepada Al-Quran. Tidak ada ucapan Natal dalam Al-Quran. Cukup sekian, mohon maaf ada salah kata, salah ucap, mungkin terlalu bersemangat aku ngomong. Tapi semua ini demi satu tujuan, semoga kita berislam dalam sebuah pemahaman yang kita berupaya. Kalau suruh 100% ndak iso. Kita berupaya supaya kita bisa mengikuti jejak Rasul. Ber-Al-Quran menurut sunnah Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.